Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waderisma Nur Hafiza dengan NIM A1Q1244064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video pembenaran dan bantahan dari teori pendekatan psikoanalisis, behavioristik, dan teori pendekatan humanistik. Tadi kita sudah lihat ada video seseorang yang memilih menyendiri, meskipun tadi terlihat ada teman-temannya yang dikitnya, tapi dia memilih berdiam diri sendiri sambil bermain HP. Nah, video tadi bisa masuk dalam pembenaran teori pendekatan psikoanalisis karena tindakan tersebut dipahami sebagai ekspresi konflik batin dan proses bawah sadar, bukan semata-mata akibat rangsangan lingkungan yang tampak. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar, terutama oleh konflik antara ID, ego, dan superego, serta pengalaman masa lalu yang mungkin tidak disadari. Penjelas, seseorang yang menyendiri bisa saja sedang mengalami konflik batin. Dorongan ID mungkin menginginkan penerimaan dan kelekatan sosial, tetapi superego atau nilai norma atau rasa bersalah menilai bahwa ia tidak pantas, takut mengganggu, atau merasa dirinya tidak cukup baik. Ego kemudian mengambil jalan tengah dengan memilih menarik diri sebagai bentuk perlindungan diri dari kecemasan. Selain itu, pengalaman masa lalu, misalnya pernah ditolak, diejek, atau merasa tidak diterima dalam kelompok, dapat tersimpan dalam alam bawah sadar dan muncul kembali dalam bentuk perilaku menyendiri, meskipun situasi saat ini sebenarnya aman. Psikoanalisis menekankan bahwa perilaku yang tampak sering kali merupakan simbol dari dinamika batin yang tidak disadari. Oleh karena itu, memilih menyendiri bukan hanya keputusan sadar, tetapi manifesti dari kebutuhan emosional, kecemasan, atau konflik psikologis yang belum terselesaikan. Selanjutnya, video bantahan mengenai teori pendekatan psikoanalisis. Video tadi memperlihatkan orang yang gugup saat melakukan presentasi. Video ini bisa termasuk bantahan terhadap pendekatan psikoanalisis karena kegugupan tersebut tidak selalu berasal dari konflik bawah sadar atau pengalaman masa kecil, melainkan seringkali dapat dijelaskan secara sadar, rasional, dan situasional. Seseorang bisa gugup saat presentasi karena ia menyadari secara kognitif bahwa ia akan dinilai oleh dosen, atasan, atau audiens. Pikiran seperti materi saya belum maksimal, takut salah menjawab, atau waktu presentasi terbatas adalah pikiran sadar, bukan hasil represi atau konflik masa kecil. Hal ini lebih sesuai dengan teori kognitif, misalnya Aaron Beck, yang menekankan peran pikiran dan interpretasi situasi. Selain itu, kegugupan saat presentasi sering bersifat sementara atau situasional. Setelah latihan yang cukup, dukungan lingkungan, atau pengalaman positif, rasa gugup dapat berkurang dengan cepat. Jika kegugupan sepenuhnya disebabkan oleh konflik bawah sadar yang mendalam, maka perubahan perilaku tidak akan semudah itu. Dengan demikian, orang yang gugup saat presentasi bisa menjadi bantahan terhadap psikoanalisis karena kecemasan dapat dijelaskan oleh pikiran, sadar, dan penilaian rasional, dipengaruhi oleh kondisi situasional dan pengalaman belajar, tidak selalu berkaitan dengan konflik masa kecil atau dorongan bawah sadar, serta dapat dikurangi melalui latihan, persiapan, dan restrukturasi
strukturisasi kognitif. Video tadi memperlihatkan orang-orang yang berhenti saat lampu merah. Orang-orang yang berhenti saat lampu merah termasuk dalam pembenaran pendekatan behavioristik karena perilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai hasil belajar melalui stimulus respon dan penguatan atau reinforcement tanpa harus melibatkan proses batin yang mendalam. Menurut teori behavioristik yaitu John B. Watson, B. F. Skinner, dan Ivan Pavlov, perilaku manusia muncul karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tindakan yang diperkuat oleh konsekuensi. Lampu merah berfungsi sebagai stimulus. Ketika seseorang melihat lampu merah menyala, ia memberikan respon berupa berhenti. Respon ini tidak muncul secara alami, melainkan terbentuk melalui proses belajar berulang. Dalam pengalaman sehari-hari, orang yang tidak berhenti saat lampu merah akan mendapat hukuman atau punishment, seperti ditilang polisi, didenda, atau mengalami kecelakaan. Sebaliknya, orang yang berhenti akan terhindar dari hukuman, merasa aman, dan tidak bermasalah dengan hukum. Dalam pandangan B.F. Skinner, yaitu operant conditioning, berhenti di lampu merah dipertahankan karena adanya penguatan negatif, yaitu perilaku berhenti membuat individu menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan, seperti ditilang atau akan mendapatkan bahaya. Karena perilaku ini terus diperkuat, maka respon berhenti menjadi kebiasaan otomatis. Behavioristik tidak menekankan niat kesadaran atau nilai moral, tetapi melihat bahwa perilaku berhenti terjadi karena aturan lalu lintas atau konsekuensi eksternal yang membentuk perilaku. Selanjutnya yaitu video bantahan dari teori pendekatan behavioristik. Orang-orang yang menunggu antrean di tempat makan. Video itu bisa dijadikan bantahan terhadap teori pendekatan behavioristik karena perilaku tersebut tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan stimulus respon dan penguatan eksternal, melainkan melibatkan proses kognitif, nilai, dan kesadaran. Dalam banyak situasi di tempat makan, orang tetap antri meskipun tidak ada pengawasan, tidak ada hukuman, dan tidak ada reward langsung. Secara kognitif, individu memahami bahwa antri adalah aturan sosial yang adil dan efisien. Ia menyadari bahwa jika semua orang menyerobot, akan terjadi kekacauan. Pemahaman ini menunjukkan adanya proses berpikir dan penilaian rasional yang tidak menjadi fokus behavioristik. Secara nilai dan moral, banyak orang antre karena merasa itu adalah tindakan yang sopan, menghargai orang lain, dan mencerminkan etika sosial, bukan karena takut hukuman. Nilai-nilai internal seperti tidak dapat diamati secara langsung, sehingga tidak dijelaskan oleh behaviorisme. Dalam sudut pandang teori kognitif dan sosial, perilaku antre juga dipengaruhi oleh norma sosial yang telah terinternalisasi. Individu bertindak sesuai dengan keyakinan pribadinya tentang apa yang harus dilakukan, bukan semata-mata stimulus eksternal. Video tadi memperlihatkan orang-orang yang berolahraga jogging di sore hari. Ini termasuk dalam pembenaran pendekatan humanistik karena perilaku tersebut dapat dipahami sebagai pilihan sadar individu untuk mengembangkan diri, menjaga kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan hidup secara positif, bukan karena dorongan bawah sadar atau tekanan lingkungan semata. Menurut pendekatan humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, kesadaran diri, dan kecenderungan alami untuk berkembang. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, jogging berhubungan
dengan beberapa tingkat kebutuhan. Pada tingkat dasar, jogging membantu memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, seperti menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran. Namun pada tingkat yang lebih tinggi, jogging juga dapat memenuhi kebutuhan harga diri karena individu merasa lebih percaya diri, puas terhadap pencapaian pribadi, dan bangga terhadap kedisiplinannya. Jogging sering dilakukan bukan karena paksaan, melainkan karena keinginan pribadi untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya menuju aktualisasi diri yang yaitu puncak kebutuhan menurut Maslow, di mana individu mengembangkan potensi diri secara optimal. Menurut Carl Rogers, manusia memiliki actualizing tendency, yaitu dorongan bawaan untuk memelihara dan meningkatkan dirinya. Jogging dapat dipahami sebagai perilaku yang selaras dengan konsep diri positif atau positive self-concept. Karena individu memilih aktivitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologisnya. Aktivitas ini juga sering memberikan perasaan kepuasan, makna, dan keseimbangan emosi yang penting dalam pandangan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan bahwa perilaku manusia bersifat subjektif dan bermakna bagi individu. Bagi sebagian orang, jogging bukan sekedar olahraga, tetapi waktu refleksi diri, pelepas stres, dan membentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu video bantahan mengenai teori pendekatan humanistik. Pada video tadi terlihat orang yang berpakaian cosplay atau mengikuti tren berpakaian yang sedang populer. Ini termasuk sebagai bantahan terhadap pendekatan humanistik karena perilaku tersebut tidak selalu hadir dari kesadaran diri yang autentik atau dorongan aktualisasi diri, melainkan sering dipengaruhi oleh tekanan sosial, kebutuhan akan penerimaan, dan konformitas terhadap lingkungan. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, mengikuti tren berpakaian lebih sering berkaitan dengan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, serta pengakuan sosial. Seseorang yang berpakaian mengikuti tren atau cosplay agar diterima oleh kelompok tidak dianggap ketinggalan zaman atau mendapatkan pujian dan validasi. Ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut masih didorong oleh kebutuhan eksternal, bukan aktualisasi diri yang bersifat internal dan mandiri. Menurut Carl Rogers, manusia yang berfungsi penuh bertindak sesuai dengan diri sejati dan evaluasi internal. Sebaliknya, orang yang berpakaian semata-mata mengikuti tren dapat dikatakan bertindak berdasarkan locus of evaluation eksternal, yaitu standar dan penilaian orang lain. Pilihan berpakaian menjadi sarana menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial, bukan ekspresi diri yang autentik. Selain itu, cosplay atau tren berpakaian sering dipengaruhi oleh media, figur publik, dan kelompok sosial yang membentuk standar keren atau layak diterima. Ketika individu berpakaian demi menyesuaikan diri atau memperoleh pengakuan, maka perilaku tersebut lebih mencerminkan konformitas sosial daripada kebebasan dan pertumbuhan diri yang ditekankan oleh humanistik. Mengikuti tren berpakaian dan cosplay ini termasuk bantahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan penilaian eksternal, bertujuan memperoleh penerimaan atau pengakuan sosial, tidak selalu mencerminkan keautentikan diri, lebih mencerminkan konformitas dibanding aktualisasi diri. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pembenaran dan bantahan dari teori pendekatan psikoanalisis, behavioristik, dan teori pendekatan humanistik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum